Indonesia adalah negara yang sangat luas. Tercatat, Indonesia memiliki 75.265 desa. 75.265 desa ini harus dilakukan pengawasan. Untuk itu, BPKP melakukan strategi pengawalan akuntabilitas keuangan desa yang terbagi dalam dua bentuk kegiatan pengawasan, yaitu pertama, kegiatan konsulting berupa peran preventif yang dilaksanakan dalam bentuk penyediaan aplikasi Siskedes, yaitu aplikasi penatausahaan pengelolaan keuangan desa, dan aplikasi Siswaskedes yang digunakan oleh APIP daerah untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan desa. Kedua, kegiatan assurance berupa evaluasi dan review yang dilaksanakan dalam bentuk evaluasi tata kelola keuangan dan aset desa, evaluasi BLT desa, evaluasi potensi desa, dan evaluasi padat karya tunai desa. Atas pengelolaan keuangan dan aset desa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah guna mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Untuk itu, diperlukan sebuah tools yang dapat membantu APIP daerah yang hanya berjumlah 10 instansi untuk melakukan pengawasan. Tools tersebut diwujudkan melalui aplikasi Siswaskedes. Siswaskedes merupakan singkatan dari Sistem Pengawasan Keuangan Desa. Merupakan aplikasi yang dikembangkan melalui kerjasama antara BPKP dengan Kemendagri, yang diluncurkan pada tanggal 7 Desember 2020 dalam rangka membantu APIP daerah untuk melakukan pemeriksaan atau audit dengan berbasis risiko pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan pengawasan, pemilihan sampel, pelaksanaan uji substantif, sampai dengan pelaporan hasil pengawasan. Pengembangan aplikasi Siswaskedes ini mengacu pada Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa. Implementasi Siswaskedes di Provinsi Jambi sendiri terbilang cukup baik. Terbukti, per Mei 2023, dari 10 kabupaten kota yang memiliki desa, 6 pemerintah daerah sudah memanfaatkan aplikasi Siswaskedes. Lalu, mengapa sih Siswaskedes dibutuhkan? Yang pertama, mandat regulasi kepada Pemda untuk mengawasi keuangan desa. Yang kedua, kondisi desa sangat beragam, dilihat dari kondisi sosial, lingkungan, dan ekonomi yang sangat berbeda-beda. Yang ketiga, keterbatasan APIP daerah, baik secara kualitas maupun kuantitas. Yang keempat, anggaran desa yang semakin besar. Yang kelima, konsep manajemen risiko dan continuous audit, continuous monitoring. Yang keenam, penerapan teknik audit berbantuan komputer. Apa saja sih manfaat Siswaskedes? Nah, aplikasi ini sangat bermanfaat. Yang pertama, Siswaskedes dapat menentukan desa prioritas sebagai objek pemeriksaan berdasarkan analisis risiko, baik risiko keuangan maupun risiko non-keuangan. Hal ini melalui menu integrated review yang ada pada aplikasi Siswaskedes. Yang kedua, Siswaskedes dapat merumuskan peta permasalahan berdasarkan data terkait kondisi pengelolaan keuangan desa berdasarkan 6 faktor risiko keuangan sebagai dasar tindakan selanjutnya. Yang ketiga, penerapan aplikasi Siswaskedes dapat menghemat sumber daya pemeriksaan, baik dari penghematan jumlah SDM APIP yang terlibat dalam penugasan pemeriksaan, waktu pelaksanaan pemeriksaan, dan biaya pelaksanaan pemeriksaan. Yang keempat, Siswaskedes dapat menghasilkan kertas kerja audit dan template laporan hasil pemeriksaan secara otomatis dan terstandar. Yang kelima, pendokumentasian proses dan hasil pengawasan lebih tertib dan rapi, mulai dari langkah kerja pemeriksaan, data temuan, atau permasalahan audit, serta laporan hasil audit. Konsep yang dihadirkan dalam aplikasi ini mencakup 2 inti. Yang pertama,
konsep pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan dan aset desa yang berbasis risiko, dan konsep teknik audit berbantuan komputer atau TABK. Kedua konsep ini kemudian membangun framework aplikasi Siswa Skudes yang kemudian diimplementasikan dalam 3 tahapan audit, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan audit. Perencanaan audit menggunakan aplikasi Siswa Skudes melibatkan beberapa proses, yaitu koneksi database yang tersedia pada menu utama parameter, pengisian faktor risiko guna menentukan desa prioritas yang bisa dilakukan pada menu integrated review. Siskedes Online menghasilkan database APBDes dalam bentuk yang diperlukan dalam pengoperasian Siswa Skudes. Adanya bentuk database SQL dari Siskedes Online tersebut memungkinkan APIP melakukan pengawasan dana desa secara CACM atau Continuous Audit, Continuous Monitoring melalui aplikasi Siswa Skudes. Setelah desa prioritas ditentukan, maka bisa dibentuk sebuah tim untuk melakukan pelaksanaan audit rinci. Setelah dilakukan audit, maka hasil pemeriksaan dapat dilaporkan pada menu utama pelaporan. Sekian videonya, terima kasih sudah menonton.